Selamat datang kembali di penelusuran kita. Nah, hari ini kita sampai di bagian akhir ya dari rangkuman buku The Success Principles. Fokusnya kali ini ke bagian 6, sukses dimulai sekarang. Pesannya tuh kuat banget. Ayo ambil tindakan sekarang juga dan lihat gimana sukses pribadi Anda itu bisa ikut mengangkat orang lain juga. Sumber kita masih sama, rangkuman prinsip-prinsip penutup buku ini. Betul sekali. Mari kita gali deh intisari dari dorongan terakhir ini, biar Anda bisa langsung bergerak gitu. Iya, jadi prinsip-prinsip akhirnya itu kayak puncaknya gitu ya dari perjalanan di buku ini. Setelah kita bahas fondasi, terus transformasi diri, bangun tim, hubungan. Nah, fokusnya geser nih ke aksi dan dampak. Aksi dan dampak. Oke. Intinya tuh sukses sejati itu bukan cuma pencapaian buat diri sendiri aja, tapi juga soal gimana kita bisa bikin momentum dan ya memperluas pengaruh positif kita. Pertanyaannya kan mulainya gimana? Oke, nah ini dia. Mari kita bedah ya. Prinsip ke-63 ini, langsung ke intinya banget. Mulai sekarang. Karena kan kita udah belajar banyak nih, ke 64 prinsip ini, malah jadi bingung ya, mau mulai dari mana gitu. Sering kejadian itu. Ya, overwhelmed dia. Kan? Tapi ada analogi bagus nih dari Ron Scolastico. Katanya, kalau Anda mau nebang pohon besar, ya cukup ayunkan kapak 5 kali aja setiap hari. Nggak peduli segede apa pohonnya, lama-lama pasti tumbang juga. Menarik. 5 kali sehari. Nah, ini jadi dasar aturan 5. Lakukan 5 hal spesifik setiap hari yang bikin Anda lebih dekat ke tujuan. Pesan utamanya jelas banget. Jangan nunggu kondisi sempurna. Udah mulai aja dari tempat Anda sekarang. Kenapa sih sekarang ini penting banget? Ini tuh soal menciptakan momentum. Kayak fisika kesuksesan gitulah kalau boleh dibilang. Fisika kesuksesan, gimana tuh maksudnya? Ada istilah menarik dari ilmuwan Buckminster Fuller, namanya efek presesi. Jadi ini tuh kayak hasil sampingan positif yang nggak kita duga, yang muncul waktu kita bergerak ke arah tujuan utama kita. Oh, jadi kayak bonus gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contohnya Ruben Gonzalez, atlet luge itu. Mungkin karir lugenya biasa aja ya kelihatannya. Tapi tindakan dia yang konsisten, itu malah buka jalan tak terduga jadi pembicara kelas dunia. Wow, artinya langkah kecil yang kita ambil hari ini gitu ya, itu bisa memicu hasil gede yang mungkin kita nggak bayangin sebelumnya. Tepat. Efek presesi itu kayak riak air. Anda lempar satu batu kecil ya kan? Itu tindakan awal. Tapi riaknya nyebar, bikin pola yang lebih luas. Nah, itu hasil tak terduga. Jadi jangan pernah deh remehin kekuatan langkah pertama itu. Sekecil apapun kelihatannya. Ini penting buat ngatasin keraguan di awal karena fokusnya bukan di kesempurnaan, tapi di memulai gerakan. 5 ayunan kapak tadi itu kan ngebangun kebiasaan, mecah kebekuan. Nah, ini nyambung banget nih ke prinsip terakhir, prinsip ke-64, berdayakan diri sendiri dengan memberdayakan orang lain. Dari tindakan individu tadi, buku ini langsung ngaitin ke dampak sosialnya. Betul. Bukan cuma sukses buat diri sendiri, tapi gimana kesuksesan itu bisa nular gitu ya, bisa ngangkat orang lain juga. Buku ini nyaranin hal simpel kayak, bagikan aja prinsip-prinsip ini ke tim kerja atau keluarga. Iya, tapi maknanya sebenarnya lebih dalam loh dari sekedar bagi-bagi buku. Ini lebih ke kepemimpinan lewat teladan. Kepemimpinan lewat teladan. Ada kutipan bagus dari Dolly Parton yang kayaknya pas banget nih. Katanya, kalau tindakan Anda menciptakan warisan yang menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan jadi lebih baik, nah Anda itu pemimpin yang unggul. Wah, dalam juga ya? Jadi ini bukan cuma soal, oke, saya sukses terus orang lain ikut seneng. Bukan cuma itu. Tapi lebih ke kesuksesan kita itu secara aktif menciptakan kondisi biar orang lain juga bisa ikut berkembang gitu ya maksudnya. Kayak kita bukain pintu atau nunjukin jalan. Persis, itu dia. Saat Anda menerapkan prinsip sukses, misalnya disiplin, berani ambil resiko, atau terus belajar, Anda itu nggak cuma ngubah diri sendiri. Oke. Anda juga ngubah lingkungan sekitar Anda. Anda jadi model, mungkin jadi mentor tanpa sadar gitu. Tindakan Anda nunjukin ini loh yang mungkin, dan itu bisa nyalain semangat orang lain. Jadi kayak efek domino positif di ya? Nah, bisa dibilang gitu. Ini wujud nyata dari efek presesi tadi, tapi dalam skala sosial. Pemberdayaan itu ya terjadi lewat perwujudan prinsip-prinsip ini dalam hidup Anda sehari-hari. Itu intinya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih,
Dua prinsip terakhir ini intinya adalah panggilan buat bertindak ya. Pertama, bertindak sekarang juga buat bangun momentum pribadi. Betul. Kedua, sadar kalau tindakan dan kesuksesan Anda itu punya kekuatan buat, yaitu tadi, secara aktif menginspirasi dan memberdayakan orang-orang di sekitar Anda. Kayak siklus positif yang saling nguatin gitu. Tepat sekali. Dan pelajaran paling penting dari semua prinsip ini, yaitu tadi, nilainya baru kerasa kalau diterapkan. Jangan sampai kita, kebanyakan analisis, terus malah jadi nggak ngapain. Lumpuh jadinya. Benar juga. Analisis paralisis ya. Nah, itu dia. Jadi langkah pertama hari ini, sekecil apapun itu kunci pembukanya. Dan perlu diingat, sukses yang Anda bangun itu potensinya besar buat jadi katalisator buat orang lain. Ada tanggung jawab, tapi juga kesempatan besar di situ. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Berdasarkan obrolan kita barusan, coba deh pikirin, satu tindakan spesifik apa, sekecil apapun, yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat memulai atau mempercepat perjalanan sukses Anda sesuai aturan 5 tadi. Pertanyaan bagus. Dan coba bayangkan juga, gimana kira-kira satu tindakan kecil itu berpotensi buat menginspirasi minimal satu orang lain deh dalam hidup Anda. Gak usah nunggu lama-lama. Mulai aja sekarang, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.